wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, kita manfaatkan waktu sejenak untuk menambah kemantapan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah supaya kita makin tahu, makin jelas tentang Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan untuk kita. Saya akan membaca sebuah quote atau kata hikmah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu dzulmatun wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi. Semesta dunia ini seluruhnya adalah kegelapan. Wa innama anarahu, dan sesungguhnya yang bisa menjadikan terang dunia dan semesta ini adalah lahirnya al-haq, munculnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, di semesta ini. Jamaah sekalian, dunia bagi orang yang ahli ma'rifat itu dipandang sebagai sebuah kegelapan, apalagi orang yang ada di dunia ini tertutup mata hatinya, tertutup mata batinnya. Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, mulut boleh menikmati isi dunia. Tetapi ketika tidak mengenal Tuhan, tidak berusaha memunculkan kebenaran dari Tuhan, maka dunia itu adalah gelap. Apalagi ketika kita melihat dunia ini berdasarkan nafsu, dan nafsu itu adalah menutup kegelapan hati, menutup hubungan dengan Allah, menutup adanya kebenaran. Karena nafsu itu hakikatnya adalah menghalalkan segala cara, yang penting menikmati, itu nafsu. Ketika bapak-bapak dan saudara sekalian melihat lukisan yang indah, ketika lukisan indah, lukisan yang bagus itu kita tidak bisa menemukan makna. Setidak-tidaknya, siapa yang membuat lukisan ini kok bisa sehebat ini? Maka itu artinya kita memandang yang bagus itu tidak menemukan makna yang sesungguhnya. Ketika kita datang ke pantai, melihat hamparan laut yang nampak oleh mata kita menyenangkan, warna biru, angin sepoi-sepoi basah. Tapi pada saat itu ketika kita tidak menemukan siapa yang ada di balik penciptaan laut yang sedemikian indah ini, itu artinya kita dalam kegelapan, tidak menemukan al-haq, bahwa di sana ada yang mencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Saya baca, al-kaunu min haitsu kauniyatihi wa dhuhurihi hissihi
kulluhu dzulmatun. Semesta dari fakta yang ada dilihat oleh mata secara fisik, sesungguhnya semuanya adalah kegelapan. Li'annahu hijabun liman waqafa ma'a dhahiri an syuhudi rabbih. Karena dunia itu bagi orang yang ahli ma'rifat sesungguhnya adalah penutup hati dan menghalangi orang melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li'annahu sahabun, dunia itu adalah mendung yughatti syamsal ma'ani, yang menutup pancaran matahari maknawi. Karena makna itu Bapak, Ibu, saudara sekalian, ditemukan di balik dari yang nyata itu. Maka mendung itu kalau kita tidak bisa melihat bahwa di atasnya, tidak menemukan makna bahwa di atasnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dunia itulah seperti mendung ini. Maka Imam At-Tusturi berkata, la tandur ilal awani, jangan kamu melihat hanya dari tampilan casing saja, fisiknya saja. Sama ketika kita melihat sebuah botol, ada gambarnya bagus, kita tidak tahu di dalamnya ada apanya. Wahud bakhrul ma'ani, maka telusurilah, terjunlah ke lautan makna. La'allaka taroni, barangkali kamu bisa melihat aku, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, Rasulullah bersabda, innallaha ihtajaba ahli sama kama ihtajaba an ahlil ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu terhijab, terhalang bagi penduduk langit, siapa para malaikat, kama ihtajaba an ahlil ardi, sama seperti terhalangnya oleh para penduduk bumi. Wa inna ahlal mala'il ala, sesungguhnya orang-orang yang diberikan kemakrifatan, berada di derajat yang tinggi, yatlubuna kama tatlubunahu antum, selalu mencari-cari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kita yang selalu sholat, yang menjalankan perintah Allah, yang menjalankan sunnah Rasulullah, itu sesungguhnya adalah sedang mencari-cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saatnya kita akan mau tidak mau akan kembali, dan untuk kembali ke sana itulah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, dan itu makna-makna yang saya masukkan tadi tidak bisa ditemukan kecuali kita bergaul, belajar, berhubungan selalu bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang cinta kepada Allah. Innama ya adwakun, makna itu hanya bisa dirasa. La tudraku bil akli, tidak bisa ditemu dengan akal. Wala binaqlil awraq, tidak bisa dibaca dari lembaran-lembaran tulisan-tulisan. Wa innama tudraku bisuhbati ahlil adwaq, dan itu hanya bisa ditemukan ketika kita selalu bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, sekali lagi, hati kita ini penting untuk kita asah supaya kita bisa merasakan, karena sesungguhnya agama itu untuk dirasa, bukan untuk diperdebatkan. Dirasa. Bapak menjalankan sholat,
ngerasain indahnya sholat apa enggak? Bapak menolong orang, betapa kita bisa menikmati enggak? Bagaimana rasanya bisa membantu orang? Itulah hakikat agama. Jadi agama itu hakikatnya ada dirasa, tidak bisa diperdebatkan. Maka kalau ada orang berdebat agama, silahkan, lana a'maluna walakum a'malukum, kami akan tetap beramal, silahkan Anda berdebat, kami akan beramal menjalankan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang penting itu bisa dirasa masuk ke dalam hati. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.